Yang sering dikeluhkan pada ibu hamil trimester awal itu adalah hiperemesis gravidarum atau biasa disebut dengan morning sickness. Jadi mual muntah yang berlebihan pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai antenatal care atau biasa disebut dengan ANC. Apa itu ANC? ANC itu adalah pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Biasanya pemeriksaan kehamilan ini dimulai dari trimester 1. Ada berapa trimester? Ada 3 trimester. Trimester 1, 2, dan 3. Biasanya minimal pemeriksaan ANC itu terdiri dari 4 pemeriksaan. Itu minimal ya. Jadi 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Tapi sebisa mungkin pemeriksaan kehamilan itu harus tiap bulan pada trimester 1 dan 2. Lalu pemeriksaan kehamilan di trimester ketiga itu bisa 1 bulan 2 kali. Makanya saya sebut 4 kali itu hanya minimal. Kenapa harus pemeriksaan kehamilan setiap bulan dan di akhir kehamilan atau di trimester ketiga kok 1 bulan 2 kali? Karena agar kita bisa memantau keadaan ibu dan janin, apakah dalam keadaan sehat atau ada faktor risiko yang menyertai. Jadi kalau ibu hamil itu apa yang sering dikeluhkan? Nah, ini yang sering dikeluhkan pada ibu hamil trimester awal itu adalah hiperemesis gravidarum atau biasa disebut dengan morning sickness. Jadi mual muntah yang berlebihan pada pagi hari. Itu disebut normal ya ibu hamil. Jadi tidak bermasalah. Jadi apa yang bisa dilakukan saat ibu hamil itu mual muntah di pagi hari? Bisa dengan makan makanan ringan, mengemil ya, atau dicampur dengan minum teh. Jadi tidak harus makan nasi. Jadi yang pertama boleh makan roti tawar dicampur dengan minum teh hangat. Setelah tidak mual, baru nanti bisa diselingin dengan makan makanan yang lebih berat lagi. Bisa jadi nasi setelah 1 atau 2 jam jika rasa mual sudah hilang. Nah, kita akan masuk ke pemeriksaan ANC. Pemeriksaan ANC itu dikenal dengan zaman dulu itu kan ada yang 7T, tapi sekarang kita lebih kenal dengan 10T. Apa saja? Yaitu melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Pengukuran tinggi badan cukup dilakukan sekali dalam pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui apakah tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm. Pengukuran berat badan itu dilakukan tiap kali kunjungan untuk mengetahui apakah penambahan berat badan ibu hamil normal. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah normal pada ibu hamil itu sekitar 120/80. Jika tekanan darahnya lebih dari 140, itu bisa mengarah ke tekanan darah tinggi yang akan mengakibatkan resiko terjadinya preeklamsi atau yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas atau biasa kita sebut dengan lila. Pengukuran lingkar lengan atas ini bisa menunjukkan apakah ibu hamil ini mengalami kekurangan energi kronis jika lilanya hanya kurang dari 23,5 yang akan menyebabkan bayi bisa lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBL4. Pengukuran tinggi rahim. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Yang kelima yaitu pemeriksaan presentasi kepala bagian bawah. Ini untuk mengetahui apakah kepala sudah memasuki panggul atau bagian terbawah presentasi itu kepala atau bukan. Yang keenam, penentuan screening TT. TT itu apa? TT itu adalah tetanus toksoid. Jadi dengan penyuntikan tetanus toksoid diharapkan agar ibu hamil tidak mengalami tetanus yang akan menyebabkan bayi mengalami tetanus neonatorum. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah itu diminum tiap hari 1 tablet. Jadi minimal 90 tablet dalam kehamilan harus diminum oleh ibu hamil. Yang ke-8, tes laboratorium. Apa saja tesnya? Yaitu tesnya tes
dari tes golongan darah, tes HB, tes pemeriksaan darah yang lainnya seperti sifilis, HIV, atau hepatitis. Yang ke-9 yaitu konseling. Apa saja konselingnya? Konseling dan penjelasannya ini. Konselingnya itu mengenai kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan imunisasi sel sakral, yaitu tata laksana dan mendapatkan pengobatan jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil. Nah, itu tadi 10 T pemeriksaan dalam kehamilan. Diharapkan untuk selanjutnya para ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya di bidang dokter obgyn atau biasa dikenal dengan spesialis kandungan, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.